Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi SPD MSN, dosen program studi animasi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Paramanja. Bidang keilmuan saya adalah penciptaan seni rupa, dan saya dipercaya untuk menempuh beberapa kuliah praktek yang berhubungan dengan penciptaan seni rupa, baik di prodi animasi, prodi pendidikan kriya, maupun di prodi seni murni. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya gambar dasar, anatomi, gambar bentuk, lukis dinding, studio lukis, ilustrasi, studio keramik, dan kaligrafi. Pada PDD UKTP di bidang pengajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah gambar dasar yang terdapat di program studi animasi. Mata kuliah gambar dasar adalah mata kuliah praktek yang berada di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah gambar dasar adalah mata kuliah yang nantinya mahasiswa bisa memahami konsep dan prinsip dasar menggambar, mengetahui berbagai teknik dan media menggambar manual untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan program studi animasi. Mata kuliah gambar dasar merupakan mata kuliah yang akan mengasah kemampuan mahasiswa dalam memahami unsur-unsur seni rupa secara praktikal. Dalam praktek menggambar, mahasiswa diarahkan untuk menggambar benda-benda secara langsung untuk melatih kepekaan mahasiswa terhadap rupa, terhadap ruang, atau komposisi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seni rupa. Dalam mata kuliah ini, menggambar akan dibatasi dalam batasan menggambar hitam putih. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang teknik menggambar melalui pendekatan Project Based Learning atau PBL. Pembelajaran berfokus pada pengembangan keterampilan menggambar, mulai dari objek sederhana hingga objek yang lebih kompleks melalui proyek yang dihasilkan selama perkuliahan. Capaian dari mata kuliah ini adalah: 1. Agar mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar menggambar, termasuk perspektif, proporsi, cahaya, dan bayangan dalam visualisasi objek 2 dimensi. Yang kedua, mengetahui berbagai teknik dan media menggambar manual untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan tujuan animasi. Selanjutnya, yang ketiga, menunjukkan kedisiplinan, ketekunan, dan tanggung jawab dalam proses eksplorasi dan latihan menggambar dasar. Selanjutnya, yang keempat, memiliki sensitivitas estetika dan kepekaan terhadap detail visual dalam menciptakan karya. Kelima, mampu menunjukkan proses pembelajaran mandiri dalam mengembangkan keterampilan teknis menggambar. Keenam, mampu berkomunikasi secara visual melalui gambar dasar sebagai media ekspresi dan komunikasi ide. Selanjutnya adalah asesmen dilakukan dengan pemberian tugas penciptaan karya gambar dasar dengan bobot penilaian. Yang pertama adalah sketsa 20%. Terus proses juga 20%. Tugas 25%,
UTS 15%, dan terakhir UAS 20%. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada UPP UKTP kali ini adalah materi tentang unsur-unsur seni rupa atau desain. Pada pertemuan keempat nantinya dengan sub CPMK, mahasiswa diharapkan mampu membuat unsur-unsur seni rupa dalam bentuk karya berdasarkan tugas yang diberikan. Penyampaian materi dilakukan dengan teknik ceramah, demonstrasi yang diselingi dengan tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian tugas. Berikut cuplikan video pembelajarannya, silakan menyaksikan. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua? Siapa? Sudah makan siang? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Berarti sudah semangat semua ya? Sudah. Baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang yang berhubungan dengan gambar dasar, yaitu garis, titik-titik, dan lain sebagainya. Sekarang, minggu sekarang kita akan lanjut pada materi-materi dari gambar itu sendiri, gambar dasar itu sendiri. Tugas-tugas kemarin sudah dibuat atau belum? Minggu kemarin. Garis-garis kemarin sudah dibuat? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Berarti nanti Bapak koreksi lagi. Setiap minggu seperti biasa, tugas-tugas terus diserahkan, ya, supaya nanti dalam menggambar yang namanya gambar dasar ini intinya. Kalau menggambar dasar ini agak lemah, kita contohnya garis kita belum lurus, masih ada bergerigi, ya, atau tidak beraturan, atau ya intinya rasa tangan kita ini belum terlatih, otomatis dalam membuat benda-benda yang lain nanti akan bermasalah. Sebab dasarnya adalah sebuah garis. Garis itu yang sudah kita pelajari minggu depan itu sudah banyak kita pelajari garis. Ya, ada garis lurus, vertikal, zigzag, lengkung, cembung, itu sudah kita pelajari semua. Kamu sudah juga berlatih di rumah, mengumpulkan tugas, pola rasa, melatih tangan kamu. Berarti sudah semua. Sekarang pertemuan minggu kedua ini, untuk tugas selanjutnya kita akan mencoba dulu gali teorinya, pemahaman kita, supaya nanti dalam membuat tugas mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, kita lanjut ya. Sudah siap semua? Siap, Pak. Oke. Gambar lanjut ya. Pertemuan kedua kita coba mempelajari unsur-unsur rupa atau desain, prinsip-prinsip rupa atau desain, teknik, alat, dan bahan. Untuk pertemuan minggu ini, untuk waktunya ya, mungkin kita sampai unsur-unsur rupa atau desain sampai di situ aja mungkin dulu. Seterusnya nanti minggu selanjutnya kita pelajari juga prinsip-prinsip rupa atau desain, teknik, dan alat tambahan. Jadi untuk supaya jelas kita coba unsur-unsur rupa atau desain. Yang pertama titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap terang. Itu adalah unsur-unsur rupa.
Ini sudah kita singgung awal-awal semester dulu. Mudah-mudahan kamu paham, ya. Terus kita lanjut. Garis. Garis terbentuk dari kumpulan titik. Garis merupakan elemen garis di dalam proses menggambar. Menggambar adalah salah satu seni visual yang menggunakan garis sebagai dasar utama. Garis dalam seni adalah sebagai alat bantu untuk menginterpretasikan sesuatu. Garis sangat mudah ditemui di alam sekitar kita. Garis mungkin dapat dijumpai sebagai tepi dari sebuah objek benda ataupun bentuk retakan pada batu atau tembok. Garis-garis pada bulu zebra, ranting pohon, dan lain sebagainya. Jadi garis itu sangat banyak sekali. Yang kita pelajari kemarin, garis horizontal, vertikal, zigzag atau gelombang yang lainnya itu banyak sekali. Di alam pun banyak pula contohnya. Seperti retakan ini, kena gempa atau apa, banyak. Jadi seperti yang kamu pelajari garis yang minggu kemarin yang sudah ditugaskan. Terus kita lanjut pada bidang. Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. Ditinjau dari bentuknya, bidang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang geometri beraturan dan bidang non-geometri atau tidak beraturan. Bidang geometri adalah bidang yang relatif mudah diukur keluasannya, sedangkan bidang non-geometri merupakan bidang yang relatif sukar diukur keluasannya. Coba kamu perhatikan lagi. Gimana menurut kamu? Coba beri tanggapan. Apakah sudah paham atau bagaimana? Berarti bidang yang non geometri itu susah diukur karena bentuknya itu yang susah di susah diukur itu, Pak. Tidak beraturan. Ya. Itu ada contoh di sebelah, bisa kamu lihat. Berarti bintang dan bentuk hati itu termasuk ke non geometri, Pak. Karena bentuknya yang susah diukur. Sudah kamu pelajari pada minggu kemarin bermacam-macam garis. Iya. Ya. Garis itu kan gabungan supaya terbentuk nanti tidak adalah gabungan dari beberapa garis. Iya. Garis yang mana yang mudah diukur? Kalau satuan-satuannya Lurus, Pak. boleh lurus. Iya. Garis yang mana yang susah diukur? Lengkung, Pak. Nah, gelombang yang lainnya itu kan susah diukur. Oh iya. Yang tidak beraturan. Oh ya, zigzag termasuk juga, Pak. Berarti. Zigzag masih bisa juga lah, karena ada sudut-sudut yang pas. Oke. Nah, tapi yang tidak mempunyai tidak beraturan itu, ya sesuka hati kamu aja, yang nama aja tidak beraturan. Oke. Contohnya garis seperti ini, tapi tidak menyerupai sebuah bidang. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nah, kita lanjut pada bentuk. Bentuk adalah gabungan dari beberapa bidang yang membentuk dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Bentuk dalam gambar seperti balok, kubus, silinder, kerucut, limas, dan prisma. Coba kamu baca dulu slide-nya. Sebelum kita praktekkan nanti langsung, kamu buat di kertas
sekian lembar, kamu harus memahami dulu apa itu bentuk. Makanya awal-awal dari sebelum kamu praktek nanti, kita harus memahami dulu. Ini intinya. Apa itu bentuk? Gabungan dari beberapa bidang yang membentuk dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Bentuk dalam gambar seperti balok, kubus, silinder, kerucut, timas, dan prisma. Tadi kita sudah belajar bidang, sekarang bentuk. Apa kata kunci bentuk? Dimensi. Ya, terus memiliki ruang, panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Ada yang lain bisa bahasa sendiri supaya lebih paham? Ada yang bisa? Ya, seperti apa yang ada kamu lihat di depan kamu ini, meja, terus dipasangi, ada AC, ada persegi empatnya, kubus, silinder, kerucut, dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan kamu paham yang ini. Nanti penerapannya kita nanti langsung kecerdasan gimana cara yang baik dalam membentuk sebuah bidang. Oke, kita lanjut. Tadi kita belajar bentuk. Nah, sekarang ada lagi namanya ruang. Ya, ada namanya ruang. Apa itu ruang? Ini bisa kamu baca silakan. Ruang merujuk pada dimensi 3 dari suatu karya gambar, seni atau desain. Ini bukan hanya tentang bidang atau permukaan, tetapi tentang cara objek atau elemen-elemen di dalam karya tersebut berinteraksi dan menciptakan persepsi kedalaman, volume, dan jarak. Coba pahami lagi. Ruang, bentuk, ya, sudah kita apa beda? Sudah kita pelajari, sudah kita pahami satu persatu. Nah, ruang ini apa lagi? Merujuk pada dimensi, 3 dimensi, maksudnya 3 dimensi ya, dari suatu karya gambar, seni atau desain. Ini bukan hanya tentang bidang atau permukaan, tetapi tentang cara objek atau elemen-elemen di dalam karya tersebut berinteraksi dan menciptakan persepsi kedalaman, volume, dan jarak. Jadi itu adalah gabungan dari sekian objek tadi, ya. Contohnya kursi, meja, ada sofa, ada lemari, dan banyak yang ada di ruang itu sendiri. Nah, jadi ada di sana. Jadi gabungan-gabungan tadi, makanya merujuk pada dimensi 3 dimensi tadi. Ngerti kamu kan 3 dimensi? Ya, Pak. Apa itu 3 dimensi? Yang nampak dari 3 sudut pandang. Coba. Ya. Ya, Pak. Yang memiliki ruang, Pak, 3 dimensi. 3 dimensi. Apa bedanya 2 dimensi dan 3 dimensi dengan 3 dimensi? 3 dimensi memiliki volume, Pak. Memiliki volume. Sedangkan 2 dimensi Keliling, apa? keliling 40 meter, Pak. Nggak ada. Ada yang lain? Coba Sipa. Apa
yang perbedaan 2 dimensi dan 3 dimensi. Terus kita lanjut yang terakhir, gelap terang. Gelap terang sebagaimana kamu ketahui, kenapa ini gelap terang ini terakhir? Ya kan? Tadi ada bentuk sampai ruang sampai warna tekstur. Kenapa ini gelap terang terakhir? Karena sudah bisa kamu membuat dari 3 dimensi tadi, gabungan dari garis-garis tadi menjadi sebuah benda, sebuah bentuk, sebuah menciptakan sebuah ruang. Pandai kamu mengatur, ya. Terus bisa kamu memposisikan, mengasih warna yang pas pada sebuah gambar. Terus kamu sudah berpikir pula untuk bagaimana memakai tekstur kasar atau halus dalam sebuah karya, dalam sebuah gambar. Nanti itu kan bisa juga. Mana tahu nanti seperti kamu belajar nirmana dulu, kamu belajar tekstur kan? Udah belajar nirmana belum? Udah ya. Jadi dalam nirmana itu ada tekstur. Jadi pemakaian tekstur atau yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan dari sebuah gambar tersebut. Jadi kembali pada gelap terang. Ini gelap terang dalam gambar merujuk pada perbedaan antara area yang diterangi cahaya dan area yang tidak terkena cahaya. Kontras antara gelap dan terang menciptakan dimensi visual dan membentuk ruang atau volume dalam suatu karya. Penerapan gelap terang memainkan peran kunci dalam membentuk komposisi, membuat pusat perhatian dan menciptakan efek dramatis pada gambar. Jadi intinya yang perlu kamu ketahui, ini menerangi cahaya dan area yang tidak terkena cahaya. Nah, cahaya yang bagus untuk dalam sebuah gambar, kamu nanti akan mempelajari lebih dalam lagi. Bagaimana efeknya terhadap suatu benda akan kamu pelajari nanti selanjutnya. Jadi sekarang yang perlu kamu pahami ini, kontras antara gelap dan terang menciptakan dimensi visual dan membentuk ruang atau volume dalam suatu karya. Jadi ada volumenya, banyak yang harus dikaji di sana. Terus penerapan gelap terang memainkan peran kunci dalam membentuk komposisi. Jadi peran kunci untuk membentuk komposisi, membuat pusat perhatian. Nah ini yang tidak kalah pentingnya, pusat perhatian, ya. Pusat perhatian ini yang tak kalah penting ini pusat perhatiannya. Jadi dalam sebuah gambar, ini sudah agak dalam kajiannya sedikit ya. Dalam sebuah gambar, contohnya seperti ini, ya, jangan merata aja cahayanya. Ada sesuatu yang lebih diterangkan supaya actionnya, titik perhatiannya ada terhadap suatu benda. Tidak merata aja cahayanya. Kalau merata aja cahayanya, kesannya seperti apa aja, melihat biasa aja. Tidak ada sesuatu yang ditonjolkan. Bahasa rupa adalah bahasa yang ada sesuatu di sana, ada maksud di sana. Seorang seniman pasti ada sesuatu yang mau ditawarkan dari bahasa rupanya, dari gambarnya. Itu makanya perlu gelap terang, pusat perhatian. Ngerti semuanya? Nah, jadi untuk ke depan ini masih banyak prinsip-prinsip rupa, desain dan kesatuan, semaha, irama, proporsi, perspektif, harmoni, kontras, pusat perhatian. Ini kita lanjut untuk minggu depan. Ada pertanyaan? Silakan. Dari sekian banyak kita pelajari tadi,
secara teori kamu sudah paham atau bagaimana? Silakan. Ya Pak. Sudah jelas yang Bapak sampaikan kan? Ya Pak. Jadi untuk selanjutnya setelah kita mempelajari memahami unsur-unsur seni rupa itu atau desain itu, kamu sudah memahami. Setiap minggu kita biasanya terapkan dengan tugas-tugas. Jadi kamu coba buat apa yang kita pelajari. Yang pertama tadi, contohnya titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gerak, terang. Ini seperti contoh titik, ini sebuah contoh karyanya. Nah, jadi kamu coba nanti minggu depan di bawah, ya, bagaimana kamu sebuah titik itu dalam menjadi sebuah karya seni. Terus ini garis, ini contoh karyanya. Nah, ini kamu buat di rumah nanti. Terus, nah ini bidang, kamu coba juga. Bentuk, ruang, warna, tekstur. Jadi minggu besok kamu bawa berupa contoh seperti garis tadi, titik tadi, ya cukup ini aja dulu tugasnya. Nah, buat di kertas HPS, ya. Ya, bagusnya kertas manila boleh, tapi yang paling bagus itu kalau ingin ya manila nggak apa-apa. Kalau tekstur yang ringan itu ada teksturnya. Bagusnya potong-potong aja manila sesuai dengan ukuran HPS ya. Kamu coba. Oke? Nanti nggak ada pertanyaan. Jadi itu kesimpulannya yang sudah saya sampaikan. Tugas kamu untuk di rumah. Minggu depan kita cukupkan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi mata kuliah gambar dasar dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah gambar dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.